Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan part kedua. Ya, part kedua ini kan kita mulai dari skemanya Spalding ya, untuk melanjutkan yang kemarin. Demikian. Jadi ketika Spalding itu memberikan apa namanya pembagian daripada peralatan kesehatan ya yang ada tiga ini, non kritikal, semi kritikal, dan kritikal tadi ya, itu bukan saja implikasinya kepada bagaimana penggunaan desinfektan yang berbeda level ya, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan mikroba di dalam mempertahankan diri ya. Nah, teman-teman bisa lihat nih ya, komparasi antara sebelah kanan ini ya, dari yang kanan ke kiri ini semakin kuat atau semakin tinggi kemampuan mikrobiologi daripada desinfektan ya, sementara yang kiri ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana kuman tersebut bisa mempertahankan diri. Artinya semakin ke atas ya, dari mulai enterophages, bakteri gram positif dan gram negatif dan seterusnya sampai kepada bakteri berspora ya, semakin ke atas ini semakin kuat ya, semakin kuat dia dalam mempertahankan diri ya. Jadi eh, inilah komparasinya. Jadi kalau kita lihat nih sekarang ya, bagaimana dengan enterophages ya? Ya, ternyata semua level desinfektan dia bisa mati, dibunuh ya. Jadi mulai dari yang low level, intermediate, high level sampai ke parasitisation ya, enterophages itu mati ya. Jadi ini gambarannya teman-teman. Nah, sebaliknya ketika kita lihat paling atas ya, bakteri berspora ya, ternyata bakteri berspora ini dengan level desinfektan dia tidak mati, dengan intermediate desinfektan dia tidak mati, kemudian dengan high level desinfektan dia tidak mati, dan barulah ketika kita bicara tentang sterilisasi ya, bakteri berspora ini mereka akan mati. Nah, ini bisa kita lihat ya, sekali lagi inilah hubungan antara kemampuan mikroba di dalam mempertahankan diri dengan tingkat level daripada desinfektan. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi akan sangat berhubungan antara tadi ya, diagram yang diberikan oleh Spalding dengan komparasi antara kekuatan desinfektan dengan kemampuan mikroba di dalam mempertahankan diri. Baik, kita lanjut. Nah, kalau kita bicara kita mempergunakan DTT ya, desinfeksi tingkat tinggi, maka acuannya adalah organisasi dunia. Dalam hal ini adalah World eh, Gastrointestinal atau Gastrointescopy Organization ya, dan World Endoscopy Organization. Jadi organisasi dunia ya untuk endoskopi dan gastroskopi. Demikian. Nah, teman-teman, eh, ketika kita bicara tentang DTT ya, apa sih yang direkomend oleh mereka ya? Apa sih yang direkomend oleh WGO dan WEO? Nah, itu ya. Ternyata salah satu yang dijadikan rekomendasi oleh organisasi dunia ini adalah glutathione, adalah glutathione. Nah, kenapa glutathione? Ya, karena glutathione adalah salah satu desinfektan yang paling umum digunakan di bidang endoskopi ini ya. Itu sudah lama sekali penggunaannya. Kalau tidak salah sejak tahun 1970 sudah dipakai ya. Nah, jadi glutathione ini adalah suatu cairan kimia yang berbau khas ya. Kalau bahasa Jawa itu nyegrak ya. Kalau bahasa Indonesianya menyengat baunya, ya baunya memang menyengat. Nah, dan itu khas sekali dengan dari glutathione ini ya. Ya, tetapi memang dia efektif ya, dia efektif membunuh kumannya. Kemudian relatif murah. Nah, ini yang paling disukai oleh apa ya, negara-negara seperti Indonesia ini ya, yang ya kalau memang ada barang yang murah itu pasti disukai lah banyak orang, termasuk kita barangkali ya, demikian. Nah, kemudian yang unik daripada glutathione ini ya, dia tidak merusak endoskopi. Ini uniknya ya. Kemudian endoskopinya, aksesorisnya, bahkan mesinnya sendiri gitu ya. Mesin pemrosesan otomatis ya, dalam hal ini ada AIR ya, automatic endoscopy reprocessing ya. Reprocessor maksud saya. Nah, itu dia tidak merusak ya si glutathione ini. Nah, maka betapa senangnya nih ya orang-orang di endoskopi ini ketika kita mempergunakan glutathione ini ya. Cuma sayangnya ya, dan itu suatu
suatu hal yang biasa ya di dunia ini. Kalau ada baiknya, tentunya ada jeleknya juga gitu ya. Jadi baiknya itu tadi ya, dia efektif membunuh kuman, glutathione juga relatif murah, dia tidak merusak endoskopi, peralatan endoskopinya, bahkan peralatan mesinnya sendiri dia tidak merusak si glutathione ini. Ya, tapi sayangnya baunya memang menyengat ya, dan ini tidak disukai banyak orang ya. Dan ada kemungkinan toksisitas di sini muncul ya, oleh karena itu saya sengaja tampilkan lambang ikon seperti ini ya dengan harapan teman-teman tahu bahwa dengan lambang ini glutathione itu dalam pemakaiannya memang kita harus berhati-hati ya, demikian. Dan konsekuensinya adalah memang ada beberapa negara sudah yang tidak lagi memakai produk dengan komposisi glutathione ini. Tetapi ya karena memang kita dari Hexafilm ini memiliki produk yang namanya Hexazid ya, yang komposisinya adalah glutathione ya, maka Hexacid 2% ini yang komposisinya adalah glutathione harus menjadi juara di Indonesia ya, harus menjadi juara di Indonesia. Nah, jadi teman-teman marketing maupun di marketing dari distributor-distributor yang ada ya, kita berharap kita bisa konsentrasi dan di dalam menjual Hexacid 2% ini ya, di mana kalau kita tanya siapa kompetitor kita ya, kompetitor kita banyak ya. Ini hanya ada sebagian kecil saja ya, ada Alkesiglu, ada Metiside, ada Metraside, ada Sentinel ID dan seterusnya sebetulnya ya. Minimal kita akan tahu dulu nih ya, ini adalah kompetitor-kompetitor kita. Nah pertanyaannya adalah kita tuh mau jual kemana sih mestinya ya, supaya pasarnya itu akan menyerap produk Hexacid 2% kita ini ya. Atau sebaliknya, ya kompetitor-kompetitor kita tuh ada di mana mereka gitu loh. Sehingga dengan demikian maka kita bisa menggantikan kompetitor kita dengan produk Hexacid 2% kita ini ya. Ternyata ya mereka itu ada di ruangan-ruangan. Nah, ini ya di Indonesia ada organisasi yang namanya HIPEGI, Himpunan Perawat Endoskopi Gastrointestinal Indonesia. Inilah yang harus kita temui. Inilah yang harus kita ajak jadi teman ya. Karena mereka memiliki alat endoskopi yang harga yang mahal ya, yang mereka sayang dengan alat mereka gitu ya. Karena alat inilah yang akan memberikan makan kepada mereka ya, akan menjadi sumber nafkah mereka seperti itu ya. Bukan hanya orang-orangnya tetapi juga semua orang-orang yang ada di rumah sakitnya, demikian. Jadi mereka pasti sayang dengan alat endoskopi ini. Oleh karena itu, teman-teman, ya ketika kita punya Hexacid 2% ya, maka kita bisa menawarkan solusi kepada teman-teman kita di perawat endoskopi ini ya, dengan produk Hexacid 2% kita ini untuk bisa memberikan solusi di dalam melakukan DTT, desinfeksi tingkat tinggi di ruangan-ruangan mereka. Demikian oleh karena itu ya, eh, yang jelas teman-teman harus menjalin hubungan yang baik ya dengan himpunan orang-orang yang berada di Himpunan Perawat Endoskopi Gastrointestinal Indonesia. Pertanyaan yang lain adalah, terus ruangan yang lain ada nggak? Oh ada, ya ruangan yang lain ada, ya. Ruangan apa tuh? Ya, jadi Hexacid atau kompetitornya Hexacid ini itu bisa jadi ada di kamar bedah, ya. Nah ini, jadi di samping HIPG di Indonesia juga ada HIPKABI, Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia, ya, di mana mereka apabila memiliki alat yang namanya laparoskopi, ya, maka inilah sasaran kita ya. Kita juga harus menjalin kerjasama dengan baik dengan teman-teman perawat di OK ya, di OK demikian, yang organisasinya adalah HIPKABI ya. Di mana dengan demikian maka kita sekali lagi bisa membantu mereka di dalam memberikan solusi bagaimana melakukan DTT dengan cairan Hexacid 2% kita. Nah, jadi gambaran daripada alat laparoskopinya seperti ini teman-teman ya. Ini adalah abdomen pasien ya, kemudian dokter atau petugas kesehatan hanya cukup memberikan luka kecil ya untuk bisa masuknya peralatan laparoskopi ini ya. Kemudian ini adalah alatnya ya, di mana kita lihat ini di depan pasti ada kamera karena memang ada lampunya di sini. Sementara alat yang lain adalah bisa jadi ini penjepit, bisa jadi ini adalah gunting atau lain sebagainya ya. Yang jelas adalah laparoskopi ini adalah ketika salah solusi ya untuk melakukan operasi
dengan luka sayatan yang kecil saja. Demikian. Nah, ini adalah gambaran teman-teman ya, alat laparoskopi. Dan sekali lagi teman-teman ya, kalau teman-teman nanti datang ke rumah sakit ya, kunjungilah OKA ya, untuk bisa kenalan dengan teman-teman perawat di OKA ya, untuk bisa kemudian menawarkan produk Health 2% ini kepada mereka, untuk kemudian kita bisa memberikan solusi kepada mereka di dalam menyelesaikan masalah bagaimana melakukan desinfeksi tingkat tinggi. Demikian barangkali kita akan lanjutkan di part ketiga. Terima kasih.